Shalom. Shalom. Selamat datang. Terima kasih karena memilih untuk datang beribadah pada hari ini. Jadi kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji Kau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Malam hari ini, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena kebaikan-Mu, mengucap syukur karena kasih setia. Bapa, hari ini kami sekali lagi mau beribadah, mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Pertama-tama kami memohon ampuni segala kesalahan kami, suci dan kuduskan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, sama ada yang kami lakukan dalam sadar, tidak sadar, dalam perbuatan, pemikiran, perkataan, penglihatan, atau segala sesuatu yang menyebabkan kami berdosa kepadamu. Ya Bapa, kiranya Tuhan menyuci dan menguduskan kami. Kami menyerahkan ibadah sepanjang hari ini. Demikian untuk anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Pimpin mereka sehingga mereka selamat tiba di tempat ini. Demikian untuk kami yang sudah hadir. Kami berdoa Roh Kudus akan membantu menolong kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang akan ditabur hari ini, juga untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh daripada penuh kekuatan, penuh keberanian. Kiranya Roh Kuduslah yang terus menguatkan kami, yang menyanggupan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Terpuji Kau Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Jemaah, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Maka saya mempersilakan tim pujian penyembahan, dipersilakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Amin. Apa kabar murid Yesus? Baik. Ya, pasti kita bersemangat. Apabila kita berada di rumah Tuhan, jiwa kita terangkat. Apabila di rumah Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini. Karena kita tahu tujuan kita adalah menyembah Dia, memuji Dia, bersyukur di atas segala kebaikan Tuhan selama beberapa hari yang lalu. Justru ya, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Jadi menyembahlah dalam roh dan kebenaran, dan setiap akal budi pikiran kita serahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ajak jemaat berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan. Sempena hari Pondok Daun pada hari ini, mari kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi Raja, yang telah bertakhta dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita di sini hidup dalam keadaan selamat dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya Bapa. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Allah itu baik, yang sekarang bertakhta di atas kerjaan sorga. Oh haleluya Tuhan.
Mari kita beri hormat kepada Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Beri masa dan ruang hatimu saat ini di kedudukan menyembah kepada Tuhan kita. Haleluya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Bapa, merendahkan hati. Kami mau Tuhan hidup kami dimurnikan, disempurnakan Tuhan melalui kasih-Mu ya Bapa. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa mulia, segala bangsa datang menyembah. Puji Tuhan, puji bagi nama-Mu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, amin. Amin. Ya, siapa pernah merasa kebaikan Tuhan itu, marilah melambaikan tangan.
Dan kita tahu kehadiran kita di sini adalah karena Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, mari kita terima sukacita ini. Sekali lagi, mari. Haleluya Tuhan. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya indah waktu yang bergerak. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Tuhan. Mari kita bertenang sejenak. Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu Bapa. Kami telah mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui pujian kami pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami tetap berdiam di dalam hadirat-Mu, tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada di sini pada saat ini Bapa, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, kami dalam dekapan-Mu Bapa. Firman-Mu mengajar kami Tuhan bagaimana untuk meneruskan kehidupan, memperbaikimu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi, mari kita menyembah Tuhan. Dalam keadaan menyembah, katakan kepada Tuhan, Firman-Mu berkata, Kau beserta kami, maka kuatlah jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, haleluya, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, Firman-Mu Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Perlindunganku di tempat maha tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menangkan, aku sembah. Yesusku, Raja
Haleluya. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku di tempat amat tinggi, Ya Bapa di surga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu. Kau yang kami sembah, yang kami puji, kami sanjung, dan kepadamulah kami mengangkatkan kehidupan kami, menyerah dan menaruhkan ke dalam tangan Tuhan, tangan yang perkasa. Haleluya, Bapa di surga. Saat ini kami datang untuk mempelajari firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan juga untuk melakukan, untuk saling meneguhkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan pengucapan syukur ini. Kami bersama-sama di dalam kasih dan naungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Hari ini kita diperingatkan tentang satu perayaan, dan nama perayaan itu ialah perayaan Tabernacle ataupun perayaan Pondok Daun, atau juga perayaan Sukkot, SUKKOT. Dan banyak informasi yang kita boleh dapat daripada Google ataupun daripada buku-buku yang telah ditulis terlebih dahulu dan menjadi rujukan di banyak perpustakaan, termasuklah yang di seminari ataupun sekolah Injil. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita hari ini sekali lagi. Harapan kita semuanya sehat-sehat, dan yang ada di rumah pun, kalau yang beberapa hari lalu sakit, hari ini mula pulih, mula sehat. Oke. So saudara-saudari, sempena dengan perayaan Pondok Daun, saya mengambil satu tajuk yang saya pun tidak tahu kenapa ambil tajuk ini, ataupun
saya sebenarnya mengajak kita untuk mempelajari satu perkara yang mungkin berkaitan juga dengan sejarah, tetapi sejarah ini sangat penting untuk kita ketahui ataupun untuk orang Kristen ketahui, supaya informasi ataupun perkara yang kita ketahui tentang bandaraya ataupun kota ini kita dapat daripada Alkitab dan yang diajarkan di gereja, dan yang seterusnya nanti kita boleh memperdalamkan dan memperluaskan lagi. Jadi bagi mereka yang sudah sampai ke Yerusalem seperti Puan Morin dan suami dan Henry dan istri, mereka sudah sampai Yerusalem menunaikan bukan ibadah haji. Mereka berkunjung ke sana, dan menurut apa yang kita dengar daripada kesaksian mereka beberapa tahun, kira tahun sudah betul kan, maka sangat beruntung, sangat bermakna, dan sangat mendalam pengalaman yang mereka telah perolehi. Dan kalau yang tidak sempat berkunjung ataupun ya yang tidak berkunjung lah kan, karena bukan juga murah mau pergi sana itu, bolehlah tengok YouTube tentang Yerusalem. Cari yang dari sumber-sumber yang mendamaikan hati, bukan dari sumber yang membuatkan kita sakit hati, karena ada sumber-sumber yang bikin sakit hati juga tuh. Macam bekarat kan, tegeron. Dalam Matius pasal 21, dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 dan seterusnya, tetapi hanya beberapa ayat yang kita akan rujuk pada awal, peringkat awal ini. Yang ini nanti dulu. Nah, masih lagi slide yang pertama, masih di sini. Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pada ketika Yesus berusia 12 tahun, dia ikut keluarga, ibu bapa dan keluarganya berkunjung ke Yerusalem untuk satu perayaan. Seorang lelaki yang berumur 12 tahun ke atas, mereka ini boleh sudah ikut ikut keluarga mereka untuk menghadiri perayaan. Dan kira-kira 21 tahun kemudian, ketika Yesus berusia 33 tahun, dia sekali lagi datang ke Yerusalem. Bukan lagi bersama-sama dengan keluarga sebagai seorang yang berusia 12 tahun, tetapi sebagai seorang pembawa berita baik, sebagai seorang raja yang tidak diiktiraf oleh penduduk ataupun oleh masyarakat pada ketika itu. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya
lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Beberapa perkara yang seterusnya yang dilakukan oleh Yesus ataupun diajarkan oleh Yesus, salah satu daripadanya ialah dia memasuki bait Allah dan menyucikannya. Itu dicatatkan dalam ayat-ayat yang seterusnya, Yesus menyucikan bait Allah. Kemudian bila sampai ke pasal yang ke-23, ayat yang ke-37 dan sehingga ayat yang 39, dicatatkan tentang keluhan Yesus tentang ataupun terhadap Yerusalem. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Oke. Satu adalah ucapan Yesus ketika dia memasuki ataupun ucapan tentang Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Kemudian satu lagi adalah keluhan Yesus terhadap Yerusalem. Jadi sempena dengan perayaan Pondok Daud mengikut kalender Yahudi dan juga perayaan awal Kristen ataupun Kristen yang awal, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tajuk ataupun mempelajari tajuk ini, Yerusalem. Oke. Mungkin kita boleh teruskan sekarang. Sedikit sejarah tentang Yerusalem, beberapa ringkasan tentang Yerusalem. Yerusalem adalah ya, kalau kita mempelajari dari Alkitab dan beberapa rujukan sejarah yang lain, ternyata kota Yerusalem adalah kota yang telah menjadi rebutan dan banyak sekali catatan tentang dia, tentang Yerusalem. Di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 14 ayat 8, ada catatan tentang pertemuan Abraham dengan raja di Salem yang bernama siapa? Melkisedek, imam, raja dan imam Melkisedek. Ini berlaku dianggarkan kira-kira 2000 tahun yang lalu. So, raja Imam Melkisedek adalah raja di Salem ataupun juga dikenal sebagai Yerusalem. Kira-kira 1450 tahun sebelum Kristus ataupun before Christ, Yosua memasuki dan menduduki kota Yerusalem, yang ketika itu rajanya adalah seorang raja yang jahat, seorang raja yang jahat di mata Tuhan yang bernama Raja Adonisedek.
Oh, dia memang berjalan-jalan kan? Oke. Pada tahun 1050 before Christ, sebelum Yesus lahir, Raja Daud telah memasuki Yerusalem dan menawannya. Oke. Abraham sampai ke Yerusalem, Yosua sampai ke Yerusalem, Raja Daud sampai ke Yerusalem. Salomo mendirikan bait Allah lebih kurang 1050 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian selepas itu karena orang Israel, dari raja dia sampai kepada rakyat dia, terutama karena rajanya yang telah meninggalkan Tuhan, yang berubah setia, tidak lagi setia ataupun sudah menjadi jahat di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi kepada Israel dan kota Yerusalem serta penduduknya ialah mereka mengalami pembuangan, mereka ditawan, bahkan juga kota mereka dan bait Allah yang menjadi kebanggaan itu dimusnahkan, dibinasakan, dirosakkan, dirompak, dan dibawa segala barang-barang berharga, segala peralatan dalam bait suci itu juga telah dibawa ke Babel. Misalnya pada 536 sebelum before Christ, kota Yerusalem kemudian dibangunkan oleh Ezra, dan sehinggalah mungkin selepas itu 516 bait suci didirikan oleh Zerubabel. Tahun 445 sebelum Yesus lahir, tembok disiapkan oleh Nehemia. Kemudian pada penghujung kira-kira 40 tahun sebelum Yesus lahir, di bawah penaklukan satu empire yang besar, yang baru, yaitu Empire Rome, maka seorang raja mereka yang bernama Herodes Antipater mendirikan semula tembok, dan kemudian Herodes Agung, yaitu Herodes yang membangunkan semula bait Allah, bait suci. Ini dicatatkan dalam Yohanes pasal 2 ayat 20. Oke, coba jangan kasih gerak-gerak, kasih fix saja dia begitu. Kalau dia kecil tidak akan dengar saja, kecil juga. Baik, so itu ada sedikit sejarah sebelum Yesus lahir tentang kota Yerusalem. So banyak nabi, banyak hamba Tuhan yang berada ataupun telah berada di situ, di kota Yerusalem. Ada yang mendirikannya, ada juga yang mati dan dibunuh di situ. Oke. Next. Setelah Yesus lahir, Yesus tidak dilahirkan di Yerusalem. Kita tahu bahwa Alkitab mencatatkan Yesus dilahirkan di mana? Di Baitul Lahim, Bethlehem. Pada kira-kira tahun 33 ataupun anggarannya 33 hingga 36, kalau menurut kiraan kaedah kiraan astronomical Isaac Newton, Yesus mungkin telah lahir pada 1 April meninggal, ataupun bukan lahiran, meninggal, ataupun istilah yang lain digunakan mati, wafat pada 1 April tahun 33. Ini menurut kiraan lah, yaitu kematian melalui penyaliban. Pada tahun 70 kota Yerusalem telah dimusnahkan oleh oleh Empire Rome di bawah kendalian General Titus. Dan beberapa catatan yang lain menyatakan bahwa
telah berlaku pemberontakan di bawah pimpinan seorang pemberontak berbangsa Yahudi yang memimpin orang Yahudi membuat penentangan terhadap kerajaan Empire Rome yang diketuai oleh seorang yang bernama Bar Kokhba. Mereka berjaya membebaskan Yerusalem, tetapi kemudiannya 3 tahun selepas itu dikalahkan semula oleh Kaisar Adrian ataupun tentara Romawi. Dan akibatnya juga ialah kota Yerusalem sekali lagi bukan saja dimusnahkan lebih teruk lagi, tetapi namanya ditukar daripada Yerusalem kepada nama yang baru, yaitu Aila Capitolina. Dan kota itu dimusnahkan. Sebuah kuil yang dikatakan masih ada sampai sekarang, kuil yang dikhususkan kepada dewa Jupiter di atas tapak bait suci. Dan kita tahu pada tahun 235 tahun Masehi, setelah Maharaja Kaisar Konstantin menjadi kaisar, apa yang berlaku ialah kota Yerusalem telah diisytiharkan sebagai sebuah kota Kristen. Kemudian apa yang terjadi lagi selepas itu? Bila sudah jadi kota Kristen, kira senang sudahlah, mungkin kan tiada sudah orang pergi penganiayaan, tiada tekanan dan sebagainya. Mungkin itu yang berlaku pada peringkat awal. Tetapi selama 1300 tahun kota Yerusalem berada di bawah tawanan, ditakluk silih berganti. Misalnya pada tahun 614 dia ditakluki oleh kerajaan Parsi. Pada tahun 629 dia di bawah penaklukan Byzantine. Pada tahun 638 dia diduduki oleh Khalifah Umar. Tahu sudah ini kalau Khalifah Umar kan? 638. Dan pada tahun 691 pembinaan Masjid Al-Aqsa siap. 691. Dan untuk makluman kita, dalam pengajaran agama Islam, Nabi mereka, Nabi Muhammad telah juga berkunjung ke Yerusalem pada tahun 632 melalui satu peristiwa yang dipanggil Isra dan Mi'raj dengan menaiki seekor tunggangan yang bernama Burak. 622 tahun 622. Masa itu belum ada masjid. Belum ada masjid Al-Aqsa. Kemudian selepas itu lagi kota Yerusalem ini walaupun semakin maju, tetapi dia terus berada di bawah pemerintahan dari luar secara silih berganti, termasuk perang salib, dikuasai oleh Eropa, kemudian dikuasai semula oleh Turki, sehinggalah pada tahun 1917 pemerintahan dinasti Ottoman Turki ini stop, berhenti. Kemudian lagi pada tahun 1948 14 Mei negara Israel diisytiharkan di Tel Aviv. Pada 13 Desember 1949 Yerusalem diisytiharkan sebagai bandar raya ibu negara Israel. 1949 sebagai pengisytiharan dia. Dan pada tahun 1967 selepas perang
6 hari, peperangan 6 hari Israel dengan negara-negara di sekeliling dia, di mana Israel dikatakan memenangi peperangan tersebut dan berjaya menawan bahagian kota lama Yerusalem. Jadi bila menawan kota lama Yerusalem digabungkan, jadi keseluruhan Yerusalem itu di bawah pendudukan Israel pada tahun 1967. Dan seterusnya ketika masih banyak penentangan dan halangan yang mereka hadapi, pada Desember 2017 Presiden Trump mengiktiraf bahwa Yerusalem adalah ibu negara Israel, dan seterusnya diikuti lagi oleh beberapa negara. Jadi sampai hari ini dan seterusnya Yerusalem sentiasa menjadi tumpuan dunia. Oke, so apa yang istimewa menurut apa yang kita pelajari hari ini, sehingga kita melihat catatan dalam Alkitab, Yesus ketika dia memasuki Yerusalem, dia dielu-elukan sebagai seorang yang diharapkan akan membebaskan mereka orang Israel daripada penaklukan penjajahan Rom. Jauh sebelum itu, orang Israel, orang-orang yang terkemuka seperti Daniel, ketika dia berada di Babel, ketika dia berdoa dan menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Ya, kiblatnya ialah ke arah Yerusalem. Tingkap dibuka dan dia berdoa menghadap Yerusalem. Nanti bolehlah kita pelajari lagi kenapa mereka berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa mereka ketika menyembah Tuhan menghadap Yerusalem? Karena antaranya ialah mereka rindu untuk dapat berkumpul semula, ramai-ramai atau ramai-ramai berkumpul semula di Yerusalem. Jadi saudara-saudari, bagi kita yang ada connection dengan Yerusalem ini, kita tidak diwajibkanlah, tidak dijadikan sebagai salah satu ibadah untuk ditunaikan. Tetapi menurut mereka yang ada berkunjung ke sana, itu pengalaman yang sangat baik. Kan, nah betul, Puan Morin dan Henry yang ada di sini. Siapa lagi yang ada? Ya, Jabius akan datang. Oke, so itu sejarah dia, dan dia telah memakan masa yang agak panjang ada pagi ini. Oke, saya tidak membuat ulasan-ulasan karena bukan pengulas tentang sejarah ini. Saya hanya mengambil daripada satu sumber atau dua sumber dari perpustakaan Kristen yang bukan YouTube ataupun yang bukan Wikipedia. Oke, next. So, Yerusalem adalah dalam bahasa Inggrisnya Jerusalem atau bahasa Ibraninya Yerusalem. Kalau bahasa Arab, karena mereka tidak menyebut Yer, maka disebutnya Ursalim. Oke, Ursalim. Apabila pendeta Dr. Bambang Nursina menyebut tentang Yerusalem dalam bahasa Arab, dia sebut Ursalim. Juga dengan nama yang lain, Bait Al-Muqaddas ataupun Al-Quds. Kalau bahasa Melayu selalu kita dengar Jerusalem, mereka tidak sebut Yerusalem, dan Baitul Muqaddis. Dan disinilah pertemuan, tetapi juga pertemuan tiga agama besar, yaitu Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Yeru itu ialah kota, dan Salem adalah aman damai, kota yang aman damai, city of peace. Oke, belum lagi masuk pelajaran. Iya, sambung. Next. Oke.
di Yerusalem ketika Yesus sudah naik ke surga. Satu peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun, sebuah bukit di luar kota Yerusalem, tidak jauh perjalanannya. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan mereka di situ kira-kira 120 orang. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel, yaitu pusatnya di Yerusalem? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa, Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mari kita melihat dan mempelajari Yerusalem ataupun nama Yerusalem ini di sudut yang ini, bukan sebagai satu kota pemerintahan seperti yang diharap-harapkan oleh masyarakat, bukan sebagai satu tempat di mana kemegahan manusia itu didirikan, tetapi bermulanya penyebaran dan pemerintahan kasih Tuhan, yaitu Injil Kristus, berita tentang kerajaan. Kemudian selepas Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun itu, murid-muridnya pun kembali ke Yerusalem, dan sudah dipesankan mereka ini tunggu di Yerusalem. Oke, tunggu di Yerusalem, di tempat di mana mereka selalu berkumpul, tempat mereka menumpang, dan di situ mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun dan percaya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang, dan ada sambungan di situ. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan lagi. Itu dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat 14. Kemudian apalagi selepas itu? Masih di Yerusalem. Next. Pada hari Pentakosta, pada ketika itu ada 120 orang yang telah berkumpul, dan ditambahkan lagi dengan seramai 3.000 orang yang pada hari itu menjadi percaya dan diselamatkan. So, jemaat di Yerusalem telah bermula dengan 120 tambah 300, kemudian mereka menyebar. Pada hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah berkenaan tempat mereka berkumpul. Apa yang terjadi ialah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mula bertutur dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh menurut apa yang mereka dapat pada masa itu. Ini dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4. Kenapa ini terjadi? Sebab murid-muridnya, sebab yang 120 orang itu dan bersama-sama dengan 3.000 orang itu telah memilih untuk mentaati Yesus. Apa yang dipesankan, diamanatkan ataupun Yesus katakan kepada mereka, menaati, kumpul, bertekun di dalam doa, percaya karena mereka percaya. Karena apa? Karena mereka sehati, sejiwa, dan sepikir. Karena apa lagi yang lain? Karena mereka memilih untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka adalah sekumpulan yang kecil, yang pada ketika itu sangat tertekan dan dipandang sinis, atau ialah karena sindir-sindir, wih itu kurang Kristen.
pengikut Yesus. Yesus sudah tiada, tiada sudahlah kamu, tiada sudah ketua kamu. Mungkin begitulah antara sindiran terhadap mereka ataupun hinaan. So mereka memilih bukan dengan membalas, tetapi merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dengan memberi seluruh kehidupan kepada Tuhan. Dan juga yang keenam, mereka mula melihat bahwa kehidupan di dunia ini, mereka mula dapat melihat arti kehidupan, maksud kehidupan kita di dalam dunia ini mengikut pandangan mata Tuhan Yesus. Bukan Yerusalem dunia yang penting, tetapi ada satu Yerusalem yang baru, yang lebih mulia. Next. Oke, seperti yang kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul dan beberapa ayat tentang ciri-ciri jemaat di Yerusalem, memanglah pada jemaat yang awal itu, karena mereka sungguh-sungguh percaya, karena mereka sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka banyak mukjizat terjadi. Mereka melihat dan menganggap bahwa segala-gala yang mereka miliki adalah milik bersama. Mereka sehati, sepikir, sejiwa, harmoni dan harum murni. Ini istilah baru, harmoni dan harum murni. Kalau tidak harmoni, maka tidaklah harum murni. Tetapi apa lawan harum murni? Ya, harmoni dan harum murni, itulah jemaat yang awal di Yerusalem. Mereka tekun di dalam doa, rajin bersaksi, menyatakan sinar kasih Tuhan, memelihara dan dipelihara kemurnian iman dan kehidupan mereka. Mereka bertumbuh dan bertambah, pertumbuhan dan pertambahan yang sihat. Dipimpin oleh Roh Kudus, mereka tahan dan tabah menghadapi penganiayaan, serta mereka tekun memberitakan Injil ataupun kabar baik, seperti yang Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku di sini, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bermula dengan 120 tambah 300, 3000 dan seterusnya. Saudara-saudari, mari kita teruskan. Next lagi. Saudara-saudari, seperti sering kali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, generasi pertama dan kedua begitu tekun, begitu cemerlang kesaksian iman mereka. Kemudian generasi yang ketiga, keempat, dan kelima mula terjadi hal-hal yang alay ikut bahasa apa tuh? Kalian dapat diri? Oke. Tinggal 2-3 slide lagi. Dan ini pun saya tidak akan ulaskan panjang lebar. Perjalanan. Oke, perjalanan kita setelah bermula dengan cemerlang di kota Yerusalem. Apabila Raja Daud menyucikan bait suci, apabila Raja menemukan kitab Taurat yang sudah lama tersimpan, dibacakan kepada rakyatnya, orang bertobat dan mula berjalan dengan setia kepada Tuhan. Yerusalem, jemaat Tuhan di Yerusalem bermula dengan sangat cemerlang. Apa yang terjadi beberapa tahun ataupun dekad ataupun kurun yang seterusnya. Baik, ini yang kita juga hadapi pada hari ini, yang dihadapi oleh umat Kristen. Sudah sangat terbukti di Eropa, sudah dibuktikan di Eropa dan di kebanyakan tempat. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Dan kita bertanya, apa akan terjadi beberapa tahun lagi kemudian? Kalau SID Pekantoran ini, adakah dia menjadi lebih besar ataupun mengalami penyusutan ataupun menjadi reruntuhan seperti Yerusalem?
apakah akan terjadi beberapa tahun kemudian dengan kehidupan rohani kita? Tetap cemerlang ataupun tidak? Ataupun patah hati? Baik, persoalannya begini. Apa yang terjadi? Satu, terpengaruh atau mempengaruhi? Adakah terpengaruh ataupun mempengaruhi? Bersinar ataupun menjadi malam, ataupun ditutupi oleh kegelapan? Kalau istilah yang lain, menjadi garam ataupun menjadi garam yang tawar. Kedua ialah penyesatan. Penyesatan tidak dapat dielakkan, akan muncul dan tetap muncul seperti yang mereka alami nabi-nabi palsu, pengajaran yang palsu. Perselisihan, ya, perselisihan juga sering berlaku karena ahlinya ialah manusia yang mempunyai pendapat dan pendirian. Tetapi goncangan-goncangan yang kecil ini tidak seharusnya memecahkan. Tetapi ini yang berlaku, yaitu perselisihan, karena ada pendirian aku, kau, dorang. Aku golongan Petrus, aku golongan Paulus, aku golongan Yesus. Itu yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Pelayanan, apa yang terjadi dengan pelayanan? Daripada hati seorang hamba, hati seorang gembala kepada hati bos. Aku bos. Aku. Tidak lagi hatinya hati hamba, tidak lagi hatinya hati seorang gembala, seperti yang Yesus pesankan kepada Petrus. Gembalakanlah kawanan dombaku. Kesinambungan daripada zaman rasul-rasul kepada zaman bapak-bapak gereja kepada apa? Tidak ada kesinambungan. Dari segi konsep ibadah telah menjadi bid'ah. Apa itu bid'ah? Bukan bid'ah. Bid'ah. Ibadah telah menjadi bid'ah, yaitu pengajaran yang bercampur aduk dengan kepercayaan dan falsafah, sehingga maksudnya bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi ada campur-campuran liar, himpitan dan tekanan, karena mereka hidup pada zaman yang sangat sukar. Demikian juga kita pada hari ini. Berlaku penganiayaan selama 250 tahun, penganiayaan terjadi, dan ketika jemaat Tuhan di Yerusalem dianiaya, mereka menyebar dan terus memberitakan Injil. Hidup dan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Dari segi keselesaan, selepas tahun 2050, pada tahun 235, umat Kristen telah menjadi manja, telah menjadi lemah, dan telah menjadi lalai. Karena sudah jadi ketua, sudah jadi kerajaan, sudah berhenti berdoa, karena merasa segalanya sudah beres. Tetapi iblis tidak melihat itu sebagai beres. Kemudian juga satu perkara yang kita harus akui, bahwa ini telah dilakukan oleh pemerintah dan penakluk-penakluk mereka, yaitu penghapusan, sama ada melalui pembunuhan, penghapusan etnik, ataupun tipu muslihat, ataupun melalui paksaan. Dan itu berlaku sehingga banyak negara yang penduduknya tinggal sedikit lagi orang Kristen. Oke, tidak perlu ulas. Next. Saudara-saudari, karena Yesus mengajar, ataupun firman Tuhan mengajar kita bahwa Yerusalem di dunia akan berakhir, tetapi ada satu Yerusalem di mana mempelai itu akan disatukan dengan mempelai lelaki di Yerusalem baru. So, mari kita menutupi sesi pada hari ini dengan melihat kepada Yerusalem baru. Siapa mau ke Yerusalem baru? Dalam hati kita angkat tangan. Siapa mau pergi Yerusalem yang dulu?
Siapa mau duluan pergi Yerusalem baru? Nah, jawabannya, belum lagi bah, karena belum lagi mau mati kan. Vaksin pun tak takut, apalagi yang ini. Siapa yang rindu ke Yerusalem baru? Semua orang angkat tangan. Siapa yang mau ke Yerusalem baru sekarang? Belum lagi. Belum ada kerinduan, belum mau jumpa kekasih. Tapi pada hakikatnya inilah kerinduan kita, yaitu bertemu dengan pengantin yang menantikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kelak nanti saudara-saudari, menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15, kita akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus, pengantin lelaki. Dalam Rom pasal 14 ayat 10 hingga 12, kita akan diberikan hadiah. Setelah kita diuji, diberikan hadiah semasa bersama di kerusi pengadilan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 32, kita jemaatnya, mempelainya akan disatukan dengan Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 9, mempelai perempuan akan duduk bersama dengan Kristus, akan memerintah bersama Kristus, akan bersama di Yerusalem baru dengan Kristus, dan menunjukkan kemuliaan Kristus. Jadi saudara-saudari, Yerusalem yang kita pelajari pada hari ini, satu adalah Yerusalem di dunia yang telah berlalu, yang ada sekarang, tetapi ada satu Yerusalem baru yang menjadi tempat tujuan kita, yang kita kenal sebagai Yerusalem baru di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita tutupkan sesi ini dengan berdoa. Saudara-saudari, adalah menjadi maksud dan tujuan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan orang yang menjadi pengantin perempuan yang diterima, yang dinantikan oleh, yang disambut oleh pengantin lelaki di Yerusalem baru, di surga bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena firman-Mu mengandung janji yang hebat, janji yang pasti, janji yang tidak akan dimungkiri. Ajar kami Tuhan menjadi mempelai, menjadi calon yang terbaik, yang setia sampai selama-lamanya, yang tetap berpendirian teguh di dalam iman, sehingga kami setia berkurun generasi bahkan selama-lamanya. Bukan saja kami, tetapi sebagai sebuah gereja yang berterusan setia kepadamu Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami sudah dapat bersama-sama di tempat ini. Ya Bapa, kami ingin terus menyerahkan semua jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Pimpin mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Pimpin mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang menyertai mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kemudian wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat, Tuhan memberkati.